pagi Tante. Aduh, Tante lagi kerja apa? Titik kemiri ini. Rajin sekali Tante. Tante sudah makan pagi? Belum. Tante kasihan. Tante mungkin ada sayur kok. Kami di rumah nih mau masak, tapi sayurnya tidak ada. Nih, saya masih titik kemiri ini kapan mau ketemu sayurnya? Kasihan. Kami juga di rumah nih sayur tidak ada. Mau masak ada nasi, tapi sayurnya tidak ada. Kami nih di rumah juga sudah ada kemiri, tapi mau jemur hujan terus. Waktunya ini yang tidak ada. Jadi kita mau cari uang, tidak ada uang. Mau pergi harian, kasihan, baik orang sebentar terima kita. Kalau tidak, kita hanya di rumah saja. Besok lagi mau kemana kita? Kami di rumah saja, tidak ada kerja. Mau pergi kemana? Mau ke sawah. Kalau ada orang datang ke tahu, kami pergi tanam. Terusan gitu. Besok pergi tanam di saya nih, di sepen sawah ini kok, di belakang rumah ini kok. Kalau mau bisa kemana, bantu Oma. Terima kasih Oma. Tapi Oma juga kalau saya sudah pergi tanam, Oma juga harus antar tangannya saya. Kalau Oma ada waktu, kalau tidak biar nanti ke depan lagi. Tidak bisa Oma, kalau tidak antar tangan berarti saya tidak mau datang ambil tangan Oma. Boleh. Jangan begitu kok, kamu tidak kasihan dan Oma nih kok. Ya Oma, terima kasih banyak. Nanti besok saya datang kalau ada waktu. Kalau tidak ada waktu, jangan marah. Nama saya Antonius Subiu, aslinya dari Damu. Setelah kami di kampung lama karena hidupnya tanamnya kurang terlalu menghasilkan, akhirnya kami turun sampai penetapan di kampung Damu kedua. Sekarang kami kebanyakan petani, hidupnya dari kebun dengan sawah. Oleh karena itu, dari penghasilan yang ada kami jual kemiri, jual padi. Akhir-akhir ini hanya karena kami olehnya sawah, tapi hasilnya tidak memadai. Dari 1 hektar ya kurang lebih ya tidak sampailah 2-3 ton, paling 1 ton lebih. Kalau masyarakat Damu punya kampung lama, itu namanya Damu. Itu Damu di atas gunung, tapi sudah sekian lama kami pindah ke Damu kedua. Kami sampai tetap sampai sekarang, tetap nama Damu. Kalau setahunya kami, suku tuh ada 4 suku yang ada di kampung Damu nih. Itu ada 4. Telur ayam itu untuk apa? Telur ayam ini pada waktu mau datang ini di sini nih dia harus ngomong ini ayam, ini telur ayam baru simpan. Oh, jadi ini barang setiap tahun tuh harus ganti. Bapak, ini tempat dengan yang tadi di sana itu sama fungsinya? ya, sama Sama fungsinya. fungsinya. Hanya karena di atas itu raja, ini dalu. Dalu itu apa? Itu dalu itu sebagai pemimpinan di dalam wilayah. Kalau raja itu kan dalam satu foto macam bupati itu. Iya. Kalau dalu itu Kepala desa. kepala desa.
kalau memang setahunya kami yang sekarang nih, kami umur ini ya lain kalau lebih umur dari saya, tapi ini setahunya kami usul asalnya Damu tuh memang awalnya tuh hanya itu 2 tempat saja, 2 tempat saja yang saya tahu. Perpindahan kampung pertama tetap Damu, itu asal pertama, yang kedua baru tetap kami tetapkan sekarang tetap Damu dan tinggal sekarang Damu, kampung Damu. Nah, kami mah hidupnya kami di sini dalam keadaan ya, karena dengan adanya sekarang perkembangan bilang merdeka tapi tidak merdeka. Ya, yang paling pertama kami ini tentang jalan. Nah, yang kedua kami ini pemasaran harga komoditi ini ya tidak memadai, tidak mencukupi, lebih besar dari kebutuhan kami di masyarakat. Yang ketiga menyangkut kehidupan kami, perumahan. Yang keempat, jenis bantuan apa saja kami ini ya orang bilang hanya dapat ekor-ekornya yang sisa-sisa. Nah, baru yang kelima mak, yang paling pertama sasaran kami orang kecil ini menyangkut ini perkembangan. Yang paling pertama menyangkut komunikasi, komunikasi model jaringan, model apalagi menyangkut sekolah yang agak jauh karena kami ini memang terpencil sekali dari kota. Nama saya Romanus Terong. Saya masyarakat Kampung Damu. Kehidupan kami masyarakat Damu ini sebagai petani. Jadi bersumber hanya pada padi dan kopi kakao. Jual dengan harga standar, baik komoditi maupun bama atau bahan makanan. Ya, yang pertama saya sebagai warga masyarakat Damu mengalami kesulitan tentang perumahan, tidak pernah diberi bantuan oleh pihak atasan. Lalu yang kedua, akses jalan menuju Kampung Damu sudah sejauh ini tidak pernah diperhatikan akses jalan. Jadi itulah kendala yang kami warga masyarakat Damu alami. Warga masyarakat Damu kami alami. Memang ada bantuan dari pemerintah sejauh ini, tapi belum memadai untuk seluruh warga masyarakat Damu. Apalagi ini sudah dalam rangka mau desa mekar atau definitif. Ya, walaupun mau definitif atau mekar, tapi kalau tetap kami sebagai warga masyarakat Damu mengalami hal-hal seperti ini, itu sama seperti yang pendahulu tadi. Memang Indonesia sudah merdeka, tapi kenyataannya masyarakat masih tetap sengsara dalam kehidupan sehari-hari. Setahu saya, perkembangan Kampung Damu dari kampung lama, kampung pertama, turun ke Damu 2 ini itu adalah tahun 61. Karena hidup di atas kampung lama, kampung Damu yang pertama tuh tidak ada perkembangan. Akhirnya orang tua 1-2 orang yang sudah punya pikiran waktu itu mulai buka wawasan untuk berkembang dan turunlah ke sini Damu 2 ini. Nanti sampai di sini mah segala jenis tanaman baru bisa ada perkembangan. Tetapi di waktu itu mah dari tahun 61 sampai dengan tahun 70-an ini masih tentang makanan ini bersumber pada ubi kayu, ubi tatas. Padi ini mah hanya padi ladang. Tapi kalau orang buka kebun
tebas kebun di lereng gunung baru bisa tanam padi ladang, itu baru bisa makan padi. Tidak sebebas-bebasnya untuk makan nasi nih mah, makan nasi pada saat-saat tertentu. Lalu kalau mau tanam padi baru ada jadwalnya mah, ada jadwalnya. Musim bebas, saya duluan kata musim bebas untuk bisa ada bunyi-bunyian dari Mei sampai dengan September. Mulai masuk Oktober sudah mulai tanam padi baru, itu bunyi-bunyian sudah stop atau dilarang. Itu menurut budaya adat kami Kampung Damu. Dan untuk seluruh Benteng Taberaya ini nih masih mengakui kami orang Damu ini adalah kampung adat. Dan itu benar, kami masih berlaku sesuai budaya adat yang kami miliki. Memang kehidupan kami masyarakat Damu masih relatif bersatu. Itu di bidang rohani maupun jasmani masih bersatu. Dengan sistem ambil tangan, antar tangan. Terus makan minumnya juga sudah disiapkan. Itu adalah kewajiban dari sejak mereka nenek moyang dulu. Wariskan kepada kami anak-anak ini. Dalam bentuk apapun kami orang Damu tetap bersatu. Tetap bersatu. Baik menyangkut adat, menyangkut lain-lain. Memang kami orang Damu orang bersatu. Secara kata kalimatnya keluar, memang kami itu baku pukul. Tapi ke dalamnya kami tetap satu, Mak. Jadi kami orang Damu mah ada larangan khusus, mulai dengan acara bakar bambu. Nasi ini kasih masuk di bambu baru bakar, karena dia pakai alas mah. Nah, setelah itu mulai tanam padi baru. Itu sudah mulai ada larangan. 3 hari api tidak dibikin, makan masak dari malam, dan tamu-tamu tidak bisa masuk Kampung Damu selama 3 hari. Kendaraan pun dihentikan, dan suara-suara besar ini tidak dibolehkan untuk setiap rumah dalam satu kampung ini. Sampai dengan ini tanam padi itu, penting tanam padi. Terus ada batasnya mah, ada batasnya. Kalau bilang nih Bapak Dor bilang, ada istilah kami di sini mah, untuk ini batas larangan tuh poleng frat. Kalau poleng frat itu baru bisa berlaku aktivitas seperti biasa untuk bikin bangunan rumah ini nih. Tapi sebelum itu mah belum bisa. Itu hele ini bikin bangunan rumah dihentikan selama beberapa waktu itu. Dan itu harus dipatuhi oleh semua warga masyarakat Dusun Damu. Tapi yang pertama 3 hari itu tuh masyarakat dari luar, kendaraan tidak bisa masuk. Kami bikin palang di sebelah, di Legong sana yang ini batas wilayah administrasi itu. Selama 3 hari tidak bisa masuk. Ada tamu yang masuk, kalau dia pulang tahan dia punya parang, tahan dia punya jaket. Nanti selesai 3 hari boleh dia datang ambil. Karena kalaupun tamu itu masuk, lalu dia pulang hanya seenak-enaknya, akan dia bisa bawa hasil dari sini, Mak, dari Kampung Damu, dia bawa keluar. Ataupun kami juga orang dalam, jangan memang pergi keluar. Kalau pergi keluar hari ini, pulang memang. Tapi kalau dia pergi bermalam, berarti dia punya penghasilan akan bawa untuk orang. Itu mulai ini tradisi adat budaya orang Damu ini. Jadi yang mau tukar ini nih, mau taruh itu tuh mereka bawain.
Hanya kena sirip bilang kita tidak bawa, hanya ini untuk dari dua tempat itu juga tambah lain harus simpan barang ini. Ngomong ayam di sini baru ke atas rumah ini sebelah lagi. Berarti rumah adat yang mana? Itu ada. Kalau yang ini? Ini memang dulu. Oh dulu sebelum pindah atas, ya. Ini duluan. Iya. Ini rumah pribadi. Oh. Belum bentuk rumah adat. Oh. Kan di sini. Rumah adat barusan ini baru. Oh. Bisa. Ini Dor, ini Raronan, ini Gelarang, ini Pendawa. Jembo di besar. Itu mereka ini bisa ke pemerintah dalam bakal. Oh ya, ini motor kan sini ada sumber ada kuning itu. Yang itu ini detuan Cina punya langsung berbanyak. Pemanuk nak kali tenaba. Lalu kali ku di pemanuk, lalu oleh kobu, kau orang kumpul, kau sakit kayak kau kumpul. Kau manuk, alel dok kelot, kau manuk kita meloni, kau kau hormat ini. Puji lebih. Rapang atas ekor ketat rapang kami kali kau manuk udah sama tuh aku dulu. Kau mau buat kebong mata. Atau muka mendong atau baik buat bangun dah baik kerja. Lalu bertenang. Labi. Apa ye bapak? Dari Saya sakit na berat ka. Ayo, ini semua kumute. Bisik na ba? Lalu berat itu mungkin tu. Apa? Baik. Kaya na berat tu. Oh, nonton ini dok. Hai bisa kan. Bi. Nele mi tua lina na. Oh iya. Dok kali. Sini kan. Yan do, yung lang imbon itu kodamu kayak lawas. Ini kali kirimu. Lana gimana kami selalu mencoba anak kami Indo. Ada pailen kami ni napa ni gaga polisi anak. Ini bro kami ngapa tele kau betul nak sarung nasa kecil mbok misi. Ni okende. Kalau dia jual ini lagi betul sarung-sarungnya dan komida na gimana dan selalu polisi anak lo lakok kau jangan dong jangan itu. Bukan sini. Tidak ingat kemana. Kami tak ada tadi. Kau potong kamu sedang. Lopot kamu baiklah bahasa. Sekarang menganak lu kepala baik. Oh, ya tak pasal satu. Ngaji dulu mana kata? Betul. Di rumah. Ini yang buku. Jangan. Sehingga itu omong ayam tuh mesti ada ayam di depan. Sehingga dia omong tuh kalau tidak ada mau dia bisa tahu. Itu macam kapan malam. Iya. Kalau hanya bilang oh bapak apa bisa tidak bisa kalau tanpa ayam atau tanpa telur ayam. Nah, sehingga omong dia di depan tuh macam ini nenek mereka kan berjalan gitu. Ya. Itu macam ini dia sama saja kamu baca buku yang tulis di depan. Semua masyarakat atau warga itu bakal punya tugas dihasilkan dari kesepakatan dari 4 ini.
mau hajatan apapun, itu 4 ini tidak bisa ke belakang. Tidak hanya bergerak dari luar, tidak bergerak dari tangan rona, tidak bergerak hanya dari ini adat, atau tidak bergerak dari penggaba. Jadi mereka 4 ini boleh bilang duduk sama, berdiri sama. Jadi semua situasi dalam budaya itu tidak bisa salah satu tidak bisa yang tidak hadir. Karena ini yang baik dan yang buruk oleh 4 ini. Situasi anak-anak di dalam kampung halaman yang seperti Bapak Lambert tadi yang dia bicarakan bahwa dalam Mitongo Batu. Nah, dalam persoalan itu kan 4 ini dulu ketika langgar di sana dalam adat panggil, tetapi tugasnya ini adalah ini penggaba. Nah, kesalahan anak umat itu kami 2 ini laporlah pada gelaran yang adat itu. Dari adat atau gelaran itu dia panggillah penggaba, panggil dia ambil orang yang salah itu, bahwa datang ke sini baru kita masuk sama sesuai dengan perbuatannya itu. Contoh Irong yang sudah benar sudah tahu bahwa 2 hari itu tidak boleh bikin api, tidak boleh ribut, tidak boleh bunyi-bunyian. Nah kalau dia langgar itu jelas harus babi 1 dengan ayam 1. Tetapi kalau dia di sawah sana jaga burung, dia lempar burung dengan kayu, itu paling tidak kesepakatan kami ya ayam. Denda ayam. Tapi denda ayam itu bukan lagi makan kami 4 ini. Pada saat hajatan saja ke depan, maka dia sudah tentukan tuh tinggal bawa. Itu tidak hanya untuk kami 4 makan, tidak. Itu untuk sesama di dalam kampung halaman tentang budaya.